Salam dan bahagia. Kami dari kelompok A, saya Mawar Ninehe, teman saya Agnes Ganumba, Maria Bago, Tafaunduru. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Nia Selatan. Di sini saya mau memaparkan hasil diskusi kelompok kami pada ruang kolaborasi 32, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Identifikasi aset utama di daerah kami, yaitu di Kabupaten Nia Selatan. Yang pertama, modal manusia. Kedua, modal fisik. Ketiga, modal sosial. Keempat, modal agama dan budaya. Kelima, modal politik. Keenam, modal lingkungan atau alam. Dan yang ketujuh, modal finansial. Modal manusia, sumber daya manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas, atau dengan kata lain, inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Model manusia yang kami dapatkan di sekolah kami masing-masing. Yang pertama, kepala sekolah memiliki pendidikan S1, S2 sebagai pemimpin atau manajer. Berikutnya guru, demikian pendidikannya sudah S1 atau S2 dan rata-rata sudah bersertifikasi. Berikutnya staf atau pegawai berpendidikan S1. Seterusnya murid heterogen berprestasi SMP atau SMA, punya budi pekerti yang baik. Ketua yayasan, kebetulan di sekolah kami ini ada sekolah swasta dan ada juga sekolah negeri dari TK, SMP, dan sampai SMA. Jadi ada ketua yayasan, pengawas yang berperan sebagai penghubung orang tua dengan sekolah, dan pengawasan lembaga. Berikutnya orang tua, wali murid, tokoh masyarakat mendukung segala aktivitas murid di sekolah. Dan untuk SMA sendiri ada mahasiswa PLP di sana yang memang juga termasuk modal manusia di sekolah di SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Kedua, modal fisik. Modal fisik adalah aset berwujud yang dibuat oleh manusia dan digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Modal fisik merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam ekonomi klasik bersama dengan modal manusia dan tanah serta sumber daya alam. Jadi modal fisik di sana adalah bangunan yang menjadi aset sekolah yang di sananya bisa dipakai, bisa diberdayakan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Yaitu bangunan yang memadai dan kokoh seperti yang terlihat di gambar, ruang kepala sekolah, ruang wakasek, ruang guru, ruang TU, ruang BK, ruang OSIS, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang aula, ruang laboratorium. Ini dari SMA ya, di SMA Negeri 1. Untuk TK sendiri ada juga tambahannya, yaitu ruang bermain, ada kantin, sarana, dan prasarana lainnya. Yang ketiga, modal sosial. Modal sosial adalah jaringan hubungan yang terkait dan dapat dibentuk dalam berbagai kelompok seperti keluarga, tetangga, tempat kerja, atau komunitas. Modal sosial memiliki beberapa peran, diantaranya memberikan akses terhadap informasi, membantu mobilisasi dukungan, alat untuk menanamkan dan menebarkan kepercayaan, memunculkan hubungan saling menghargai. Jadi di sana untuk modal sosialnya itu ada komunitas belajar atau MGMP di sekolah,
Ikatan Guru Indonesia SMA atau TKK tingkat kabupaten Nia Selatan, ada komite, ada OSIS, dan kelompok aksi sosial warga sekolah. Keempat, Paskibraka, Pramuka, kelompok olahraga, paduan suara, dan duta narkoba. Dan terakhir, kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Universitas Nias Raya. Itulah tadi yang mahasiswa PLP itu yang melakukan praktek di sekolah kita di SMA Negeri 1. Itu semua termasuk modal sosial ya. Keempat, modal agama dan budaya. Identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah penting untuk melihat keberadaan, kegiatan, dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung maupun tak langsung di dalamnya. Jadi modal agama itu di sekolah adanya kegiatan rohani, nyanyi dan doa pada saat apel pagi, misa kebaktian, biasanya ini di akhir bulan. Di akhir bulan ada juga yang sekali 3 bulan, ada juga yang memang sekali seminggu. Jadi sesuai dengan sekolah kita masing-masing dari TK, SMP, dan SMA. Untuk budaya sendiri, ketiga tingkat ini memiliki sanggar budaya, dan untuk tingkat SMA sendiri ada karatenya, kelompok karate, dan silat. Itu termasuk modal budaya dan agama ya. Dan yang kelima, modal politik. Modal politik mengacu pada kemampuan individu untuk memengaruhi keputusan politik. Modal politik dapat dipahami sebagai sumber daya dan kekuasaan yang dibangun melalui hubungan kepercayaan, niat baik, dan pengaruh antara politisi atau partai dan pemangku kepentingan lainnya. Ya, kerjasama dengan dinas pendidikan, kerjasama sekolah dengan media cetak, kerjasama dengan pihak Kapolres dalam membagi pemahaman kepada siswa terkait narkoba, rambu-rambu lalu lintas, kerjasama dengan pihak TNI dalam membagikan pemahaman kepada siswa-siswi terkait tugas dan peran TNI, kerjasama dengan penerbit buku, misalnya Erlangga Intan Pariwara. Itu semuanya adalah modal politik yang memang menunjang atau menjadi aset di sekolah kita masing-masing. Keenam, modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan merupakan aset potensial yang belum diolah tetapi bernilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam dan kenyamanan hidup. Seperti terlihat pada gambar, di sana ada, kebetulan di sekitar sekolah kita itu ada laut, karena memang kita berada di pulau, kemudian ada pohon kelapa. Jadi di laut ini bisa didapatkan kulit atau cangkang kerang itu yang dapat dijadikan media pembelajaran bagi anak usia dini berupa alat permainan edukatif salah satunya. Kemudian untuk pohon kelapa dimanfaatkan daun-daunnya itu sebagai lidi, menjadi sapu lidi, pelepahnya dijadikan ketupat, yaitu biasanya untuk kerajinan anak-anak, atau misalnya juga untuk P5 sendiri boleh. Jadi buah kelapanya sebagai santan, ini dia biasanya juga dipakai untuk masak, atau misalkan ada pameran-pameran hasil karya anak-anak yang bisa dikonsumsi. Batok kelapanya sebagai kerajinan tangan, itu bisa juga seperti alas kaki, itu bisa dipakai. Serta pohon kelapa yang dapat dijadikan kayu sebagai bahan pembuatan rumah. Tapi itu semua dijadikan seperti untuk keterampilan murid di sekolah. Itu salah satu modal lingkungan atau alam yang khususnya berada di Kabupaten Nias Selatan, kok di kota ya, di perkotaannya. Dan terakhir adalah modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam
dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang, dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Berikut modal finansial yang ada di sekolah kami masing-masing, ada kantin dan usaha fotokopi yayasan, uang sekolah, dan BOSP, dan berikutnya adalah bos kinerja. Itulah ketujuh aset yang ada di sekolah kami yang memang bisa kami berdayakan sesuai dengan manfaatnya. Misalkan modal manusia tadi ya bisa dimanfaatkan dengan mengikuti misalkan webinar-webinar, melakukan pelatihan-pelatihan, maka itu menjadi satu aset pengetahuan yang memang bisa dipakai, yang memang harus berkembang di sekolah untuk mewujudkan harapan-harapan sekolah dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Demikianlah pemaparan dari hasil kelompok kami dari kelompok A, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia.